Pak Ustadz, setelah kemarin kita belajar memahami surat Al-Insyirah, kita paham sekarang bahwa setiap masalah yang kita temui, yang kita hadapi itu kita nggak perlu lagi merasa terbebani 100%. Karena dalam surat Al-Insyirah, Allah berbicara kepada kita bahwa Allah pasti bantu. Setelah kita dibantu, Allah pun memberikan pengetahuan baru-baru yang berasal dari masalah yang kita terima itu. Lalu di ayat selanjutnya Allah memberikan istilahnya step selanjutnya, Ustaz ya. Itu kita disuruh untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang nanti akan kita hadapi lagi ke depannya. Dan waktu itu Pak Ustaz memberikan referensi kalau bekal-bekal untuk kita mempersiapkan diri itu ada di surat Ad-Duha. Antara lain Antara lain ya Pak Ustaz ya. Ternyata nggak cuma surat Ad-Duha aja. Tapi untuk pertama ini tolong bantu saya Pak Ustaz ya untuk memahami surat yang ke-93 ini Pak. Mas Ani, coba sekarang kita buka bersama surat Ad-Duha, surat yang ke-93. Ayat pertama, demi waktu matahari sepenggalah naik. Allah minta kita memperhatikan waktu duha. Waktu duha itu waktu matahari terbit sedikit lagi, tambah lagi, sekitar 10 menit. Coba perhatikan waktu pagi. Ini ayat pertama. Lanjutnya. Apabila telah sunyi. Yang kedua, Allah bercerita, Mas Ani, coba perhatikan waktu malammu ketika malam itu bertambah larut. Tuhan tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Allah berfirman, Tuhanmu mawadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah benci kepadamu. Apa yang Allah ingin sampaikan ke kita? Ketika kita punya masalah, seringkali pagi bangun tidur itu kita sudah teringat dengan masalah itu. Apalagi ketika malam kita belum bisa tidur, bertambah larut. Apa yang kita pikirkan? Masalah yang membebani itu. Jadi ayat ini, ayat 1, 2, 3 itu menjelaskan kepada kita, Mas Ani, ada apa sih? Kok kamu terbebani dengan masalah? Saya beritahu kamu. Yang pertama, saya tidak pernah meninggalkanmu. Yang kedua, saya tidak pernah benci kepadamu. Jadi saya tegaskan kepadamu Mas Ani bahwa jangan merasa terbebani setiap masalah. Dengar. Jangan katakan bahwa saya menyerahkan masalah ke kamu kemudian saya tinggal. Jangan katakan saya berikan masalah kepadamu kemudian karena saya benci sama kamu. Rasakanlah bahwa setiap masalah yang datang kepada kamu itu saya tetap berada di sampingmu. Dan rasakanlah saya tidak benci kepadamu. Itu poin utama ketika masalah datang. Ini poin yang cukup menarik Pak Ustaz, karena bagi kami generasi yang muda-muda ini, walaupun saya sudah menua, sudah punya anak Pak Ustaz ya, cuman kadang di generasi saya itu ketika kita punya masalah tuh kita kayak sendirian gitu. Dan ternyata di sini Allah bilang bahwa di kesendirian kita pun Allah masih ada di situ, dan Allah juga gak membenci kita. Dan perasaan bahwa kita ditinggal itu ternyata terbantahkan Pak Ustadz ya dari ayat yang ketiga ini Pak Ustadz ya. Boleh kita lanjut Pak Ustadz ya untuk ayat selanjutnya Pak Ustadz ya. Ayat selanjutnya Allah bilang ke kita, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Ayat ini menjelaskan kepada kita misalnya ketika masalah datang, surat Al-Insyirah sudah memberikan apa? Semacam penyejuk untuk kita. Ini kita ditambah lagi dengan penyejuk lagi kita. Apa itu? Bahwa ketika masalah datang, jangan mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Yang kedua, jangan mengatakan Tuhan benci sama kita. Tuhan itu siap membantu kita karena dia berada di sekitar kita. Yang kedua, dia tidak benci sama kita. Kemudian pada ayat ini dia tekankan, Mas Ani, ketika kau bisa merasakan saya berada di tempatmu dan saya pasti menolongmu, dan masalah ini kamu terima bukan karena saya benci sama kamu, pasti besok atau besoknya lagi kau akan merasakan lebih nikmat, karena masalah itu akan terlihat dengan lebih jelas lagi dan kau lebih mudah menyelesaikannya. Kalau dari perspektif saya, boleh nggak saya menerjemahkan seperti ini Pak Ustaz? Kadang kita ketika kita sudah punya masalah dan perasaan kita tuh masalahnya itu belum selesai,
kita sudah masuk ke hari yang baru, misal masalah kita temukan hari ini, besoknya kita bangun, sebenarnya masalahnya tuh udah hampir selesai, cuman karena kemampuan kita sebagai manusia itu kita fokus pada masalahnya, akhirnya kita ngerasa bahwa kok gini-gini aja ya, padahal sebenarnya kita sudah sedikit melakukan perubahan. Tapi di sini Allah mengingatkan kita bahwa sebenarnya kamu sudah melakukan sesuatu kok, cuman tinggal kamu tambahin lagi. Bisa nggak Pak Ustadz kita mengimplementasikan ke arah situ? Saya kira bisa, tapi begini, ini perlu latihan. Jadi ketika ada orang merasa sudah berbuat tapi tidak ada hasil, dia perlu latihan lagi. Bagaimana melatih dirinya, melatihnya bagaimana? Pada ayat berikutnya nanti kita akan mendapatkan cara melatih menghadapi masalah. Apakah Tuhan sudah membantu apa belum, nanti kita akan tahu di situ. Di ayat kelima Allah bilang ke kita Pak Ustadz, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu pasti menjadi puas. Ini ayat kelima. Tadi pada ayat keempat Allah jelaskan kepada kita, kalau kau bisa merasakan saya berada di sekitarmu dan siap membantu, saya akan tekankan ke kamu besok walal akhiratu, besok lebih baik daripada hari ini, akan kau merasakan lebih nyaman daripada sekarang. Ayat berikutnya Tuhan menjelaskan lagi, yakinlah, wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda, saya akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu pasti bukan hanya gembira, kamu bisa puas. Mau apa tidak? Mau. Kalau mau, jadi syarat pertama harus kau merasakan, jangan sampai aku meninggalkan. Itu kata Allah pada kita, bahwa aku berada di tempatmu dan aku siap membantu. Rasakan ini dulu. Nanti saya akan berikan kepadamu, kata Allah pada kita, saya akan berikan kepadamu sesuatu yang bukan hanya kamu senang, tapi kamu puas. Bagaimana caranya? Nanti di ayat berikutnya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Masanya Allah bercerita begini, kamu ingin masalah yang kamu hadapi berlalunya hari kamu bisa lebih nyaman. Kamu mau saya berikan bantuan kepadamu, bukan hanya kamu senang tapi kamu puas, maka saya bantu kamu, kata Allah. Ketika kamu menghadapi masalah itu, kamu akan lebih tenang ketika kau mempersiapkan diri sebelum masalah itu datang. Sebelum setiap masalah datang, kau harus mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan? Ayat ini. Hai Sani, kata Allah pada kita, pada masa ini, bukankah saya dulu membuat keadaanmu dalam kondisi yatim? Kamu itu pernah diasuh oleh ibumu sendiri, tidak oleh bapakmu, tidak oleh keluargamu, yaitu saat kamu berada di kandungan. Saya berikan kamu teman hanya ibumu. Orang di sekitarmu, di sekitar ibumu tidak pernah membantu kamu, tidak pernah mendidik kamu. Yang mendidik kamu itu ibumu. Ya betul. Iya. Artinya Allah tegaskan kepada kamu, Sani, ketika kau dalam kandungan ibumu, kau hanya diasuh oleh ibumu saja. Itu kau survive. Ketika kau lahir, kau saya beri teman. Bapak kamu, nenek kamu, kakek kamu, paman kamu, bibi kamu. Bertambah usia, saya berikan kamu tambah teman. Artinya gunakan kesempatan pemberian teman. Pemberian yang saya berikan kepada kamu berupa teman. Kamu masuk TK, masuk SD, masuk SMP, SMA, teman bertambah pendidikan. Sekarang pun kamu tinggal di suatu tempat, punya teman kan? Satu RT, satu RW. Nah, Allah meminta kepada kita, jangan kau musuhi orang-orang di sekitar. Bersahabatlah dengan mereka, dengan persahabatan yang baik. Apalagi kau bisa membantu mereka, bagus sekali. Sehingga nanti ketika kamu punya masalah, siapa yang akan membantumu? Teman-temanmu. Saya, kata Allah pada kita, saya tidak perlu bantu kamu dulu. Kamu akan terbantu oleh yang pertama, yaitu teman-temanmu. Iya Pak Ustadz, berarti kalau kita itu nggak suka sama seseorang, entah itu teman kita, tetangga kita, dan di saat sama pun karena kita nggak suka kan kita nggak bakal bantu mereka ya. Nah, ketika kita punya masalah, otomatis pasti mereka nggak akan bantu kita Pak Ustadz ya. Pasti seperti itu. Itu logika yang sederhana sebenarnya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, di ayat ke-7 ini, kalau saya pribadi saya agak sedikit disentil nih, ngerasa kesentil nih sama Allah. Allah bilang seperti ini, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Sebenarnya apa ya yang Allah mencoba
coba untuk sampaikan kepada kita sambil saya memverifikasi kesentilan merasa saya kesentil itu. Tadi di ayat 6 kan Allah jelaskan, masa nih kamu ingin merasakan kamu agak sedikit mudah, artinya ada kemudian ketika mau menyelesaikan sebuah masalah, sebelum masalah datang bersahabatlah dengan banyak orang, sehingga ketika masalah itu datang kau bisa mendapat bantuan dari teman-temanmu. Selain bantuan dari teman, apalagi ayat ini, masa nih bukankah saya dulu mendapatimu ketika kamu lahir dalam keadaan dol, dalam keadaan tidak punya ilmu. Fahada, kemudian Allah membantu kita dengan apa? Dengan tambahan ilmu karena kita belajar. Saya ulang lagi, wa wajadaka dhalam fahada. Dia mendapati kamu dalam posisi dol, dalam posisi tidak punya ilmu pengetahuan. Kan kita lahir bayi tidak punya ilmu, kemudian kita belajar, Allah membantu kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa persiapkanlah menghadapi masalah dengan banyak membaca buku, mencari ilmu pengetahuan, sehingga dari posisi kita tidak tahu sesuatu menjadi banyak tahu. Ilmulah yang akan membantu kita selain teman. Berarti Pak Ustadz, kita belajar itu nggak cuma belajar pada saat masalah itu datang Pak Ustadz ya, tapi juga mempelajari apa saja permasalahan-permasalahan yang sering kita temui supaya permasalahan itu jangan terus berulang Pak Ustadz ya. Sebenarnya bukan masalah supaya tidak terus terulang, tapi setidaknya ketika masalah itu terulang, kita bisa paham bagaimana menyelesaikannya. Di ayat selanjutnya Pak Ustadz, Allah bilang ke kita, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat ini merupakan pelajaran yang ketiga dalam hal mempersiapkan diri menghadapi masalah. Yang pertama, kita diminta untuk banyak bersabar, sehingga sebelum Allah membantu, teman-teman kita sudah bantu. Yang kedua, kita harus banyak baca buku atau cari informasi, sehingga ketika masalah datang, Allah belum membantu kita, kita sudah terbantu dengan ilmu kita. Yang ketiga, Allah beritahu ini, Mas Hani, dulu ketika kamu lahir, apakah kamu punya uang? Enggak. Tapi dengan berjalannya waktu, entah kita diberi sangu oleh orang tua kita, atau kemudian bertambahnya usia kita bekerja, kita dapat uang, sungguh uang itu akan membantu masalah yang akan datang. Maka kita diminta oleh Allah jangan boros, menabunglah. Dari uang yang kita terima, hendaklah kamu menabung, kata Allah pada kita. Ketika tabunganmu itu ada, maka ketika masalah kamu datang, kamu bisa menggunakan tabungan itu untuk menyelesaikan masalah. Ini yang Allah minta, sehingga ketika masalah datang kita tidak kebingungan. Kita punya teman yang siap bantu, kita punya ilmu, kita punya tabungan. 3 hal ini insya Allah persiapan yang paling bagus. Ketika kita sudah terbantu dengan 3 ini, Allah melihat kita siapkan 3 ini, kemudian kita terbantu, baru kemudian Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, saya akan bantu kamu. Ketika kamu terbantu oleh 3 persiapanmu ini, kamu senang, saya akan tambah kamu bantuan sehingga kamu puas. Jadi kamu mendapatkan lebih dari yang kamu perkirakan. Bisa dirasakan? Bisa dirasakan Pak Ustadz. Kita sudah membahas ayat sampai ayat ke-8 nih Pak Ustadz. Tapi di ayat selanjutnya ini Allah kok ngomong hal yang berbeda Pak Ustadz ya. Apa yang di ayat selanjutnya? Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Lalu di ayat selanjutnya, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghadirnya. Lalu di ayat 11 ini, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Allah yang membantu kita dalam menghadapi masalah. Ketika kita punya masalah, sadarilah bahwa ada makhluk-makhluk di dunia ini, manusia yang lebih susah daripada kita. Siapa itu? Orang anak yatim. Itu kehidupannya lebih sulit daripada kita. Yang kedua, orang yang minta-minta. Jadi jangan kita merasakan bahwa masalah itu seakan-akan di dunia ini hanya kita yang punya masalah. Sungguh ada orang yang punya masalah lebih susah dari kita, yaitu anak yatim dan orang yang minta-minta. Maka kita diminta oleh Allah, cobalah dalam kesulitanmu, bantulah mereka.
walaupun yang sedikit gitu, sehingga kamu bisa merasakan yang punya masalah tidak hanya kamu. Bantulah anak yatim walaupun sedikit, bantulah orang yang minta-minta, jangan diacuhkan, jangan tidak pedulikan. Yang terakhir Allah katakan apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ya, jadi ketika kita punya masalah, cobalah jangan fokus kepada masalah itu saja. Contoh kita sakit gigi, jangan fokus pada gigi kita yang sakit. Sadarilah, bersyukurlah, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa membau, mulut masih bisa untuk bicara, kaki masih bisa jalan. Sehingga kita tidak jengkel yang terlalu. Ini Allah membantu kita di ayat-ayat yang Allah sampaikan, baik di surat Al-Insyirah kemarin itu maupun di surat Ad-Duha. Betapa kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita tidak terbebani dengan masalah yang kita hadapi.